Selamat datang saya ucapkan di GPD Wajah. Selamat memuji Tuhan. Kita satukan hati kita. Kita satukan pikiran untuk memuji Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan selalu ada bersama kita. Di setiap musim, di setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Tuhan kuragukan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan-Mu Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Yesus, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang bertindak Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, sama-sama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita ulangi lagu lagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku, Yesus Tuhan, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan Tuhan, tak pernah Kau biarkan Yesus ku sendiri. Yesus Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak
Bapa. Oh Yesus Tuhan, ku lewati semua. Berkenan ya Yesus, pulihkan hatiku. Engkau yang Yesus memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Yesus Tuhan, ku lewati semua. Yesus, berkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang selalu bertindak. Oh Yesus Tuhan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu besar Tuhan, berlimpah bagiku Yesus. Terima kasih Lord Yesus Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau selalu ada di setiap kesulitan kami Yesus. Engkau selalu ada di setiap langkah kaki kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, bersamamu Bapa, hanya bersamamu Bapa, kami bisa melewati cobaan ini Yesus. Oh, glory Yesus Tuhan, glory Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory hanya bagi nama-Mu, glory hanya bagi nama-Mu. Oh Yesus, hanya bagi-Mu Yesus, bagi-Mu Tuhan, serahkan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanmu ya, teguhkan. Oh
bersamamu Bapa. Yesus, bersamamu Yesus, kami bisa melewati semua ini. Bersamamu Tuhan, terima kasih meneguhkan hati kami. Oh Yesus, Engkau yang bertindak. Oh Yesus Tuhan memberi pertolongan. Glory Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul kembali di rumah-Mu ini Yesus. Semua berkat kemurahan hati-Mu Tuhan, kemurahan tahan-Mu yang telah mengumpulkan kami kembali di sini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu Tuhan. Baik itu awal ibadah ini sampai di akhir ibadah ini Tuhan, semuanya kami serahkan Tuhan. Biarlah hati kami tertuju hanya pada-Mu Yesus. Biarlah hati kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita siap memuji nama Tuhan. Siap. Siap memuji nama Tuhan. Boleh beri salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita Amin. bersorak-sorai buat Dia. Allah Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
bersuka bagi Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Haleluya. Sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh Yesus Tuhan, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oh, menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Menari, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku baru. Haleluya. Amin Yesus, terima kasih. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Masih semangat puji Tuhan Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangannya. Waduh, masih semangat. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, puji Hosana. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana,
Yesus namanya. Puji Hosana, oh, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh Yesus, puji Hosana, oh Yesus, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Jemaat Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Bapa, buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Yesus, terima kasih. Sebab kami tahu Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada Bapa, itu semua karena Kau Tuhan. Amin Yesus, Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. terima kasih. Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Kami mengarahkan hati kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang
Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah mengagungkan Engkau, Allah kami yang luar biasa, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap langkah kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memegang kendali seluruh hidup kami. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Sungguh kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Bapa, tetapi ajar kepada kami Tuhan, kalau kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Kami boleh hadir Bapa pada pagi hari ini sebagai tanda bakti kami mengasihi Engkau. Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian pengagungan kami kepada Engkau Tuhan menjadi persembahan yang hidup, menjadi rupa yang menyenangkan hati Engkau Bapa. Karena hanya itu yang bisa kami persembahkan kepada Engkau. Tiada yang lain Bapa, tiada yang lain. Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada saat pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru untuk kami boleh mengisi hidup kami hari demi hari Bapa. Jadikan kami semua Tuhan, murid-murid yang mau mendengar firman-Mu Bapa. Berikan kami konsentrasi yang baik di dalam kami mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Tuhan, Engkau kuasai Tuhan mulutnya, pemikirannya Tuhan, agar mau-Mu Tuhan boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Singer WL Tuhan yang sudah menaikkan puji-pujian kepada Engkau, memberkati mereka Tuhan di masa muda mereka Tuhan. Apa yang menjadi keperluan mereka Tuhan, Tuhan penuhkan Tuhan. Begitu juga dengan pemain musik Tuhan, mereka sungguh-sungguh sudah menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau kami seringkali menyakiti hati Tuhan dengan setiap perbuatan dan tingkah laku kami Tuhan, ampuni. Layakan Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat silakan untuk duduk. Kita akan memberikan korban persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hari yang telah dijadikan
saudara hari-hari ini bersukacita, amin. Kita datang hari ini dengan sukacita Tuhan, amin. Saya yakin kita semua di sini penuhi dengan sukacita Allah. Karena itu hari kita siap untuk dengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Para pelayan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Puji Tuhan bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian. Saya dipercayakan kembali oleh karena kasih karunia Tuhan untuk bersama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di awal tahun ini saya pikirkan dan saya juga bawa dalam doa apa yang harus saya sampaikan saudara-saudara. Dan akhirnya saya menemukan satu hal yang menurut saya baik untuk dibawakan di awal tahun. Saya jujur cukup kewalahan untuk menyusun hal ini. Tapi kiranya Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita semua, amin. Hari ini aku nggak sendirian karena hari ini aku ditemenin oleh PowerPoint, asik. Ya sekarang ditemenin PowerPoint dulu, siapa tahu tahun depan atau beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian ditemenin oleh pasangan hidup. Ya kan, jangan ditemenin PowerPoint mulu dong. Nah hari ini kita mau belajar mengenai hal ini saudara-saudara. Itu adalah judulnya bisa baca, tahu plus kenal itu apa sama dengan pemahaman yang benar. Mungkin ada yang bilang tahu plus cabai rawit lah ya Tante Erni. Enak tuh plus cabai rawit. Tapi hari ini kita mau belajar untuk tahu dan juga untuk kenal Tuhan. Amin. Ini adalah satu formula yang kita perlukan dalam tahun baru ini untuk menjalani 2025, untuk kita semangat cari Tuhan, untuk semangat cari tahu tentang Tuhan, dan juga semangat untuk kenal tentang Tuhan. Amin. Kita next slide dulu. Secara singkat saja KBBI menjelaskan tahu itu artinya tuh pengetahuan yang didapatkan dari mengerti, sesudah melihat, mengerti sesudah menyaksikan, mengerti sesudah mengalami. Sedangkan kenal itu adalah apa? Memiliki pengetahuan atau informasi tentang seseorang atau sesuatu, saudara-saudara. Nah, di dalam kekristenan dan pengiraan kita terhadap Tuhan, bagi saya kedua hal ini adalah hal yang harus kita jalankan. Dan gak bisa setengah-setengah, gak bisa satu lebih berat. Gak bisa kita cuma kenal aja, gak bisa kita cuma tahu aja, tapi dua-duanya harus kita jalankan. Kita harus tahu akan Dia, dan kita juga harus kenal akan siapa Tuhan. Oleh karena itulah ini kerinduan saya bagi saudara semua, bagi saya juga sendiri untuk hari-hari ini, untuk di tahun ini, bahkan untuk kemudian hari, untuk terus dan terus bergelut dalam hal ini. Untuk saya mau kenal Tuhan dan saya mau tahu tentang Dia. Dan kiranya semua juga punya rasa rindu yang sama seperti yang saya rasakan. Amin. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa hal ini gak bisa berat sebelah. Karena orang yang banyak tahu itu berbahaya. Banyak tahu bisa kenyang, gak bercanda. Kalau orang banyak tahu, sebenarnya ini bukan rahasia yang udah rahasia umum lah. Kalau kita bersekolah akhirnya di STT, kita bisa menemukan orang yang banyak tahu, akhirnya dia mulai mempertanyakan Tuhan dalam hal yang negatif. Kalau kita belajar tentang Yeremia mempertanyakan Tuhan, tapi di dalam kepercayaan terhadap Tuhan. Banyak juga orang yang akhirnya makin banyak tahu, makin banyak mengisi kepintarannya, itu akhirnya dia mulai sombong, mulai membanggakan dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Maka karena itu, tahu atau kepengetahuan secara intelektual harus diimbangi dengan pengetahuan secara relasional. Pengetahuan kita secara intelek yang kita dapatkan dari belajar, dari yang lain sebagainya, itu harus diimbangi dengan pengetahuanmu mengenal Tuhan secara pribadi. Itu yang aku mau bawa di pagi hari yang indah ini. Begitu juga sebaliknya, gak bisa kita cuma kenal Tuhan, gak bisa kita cuma doa-doa aja terus setiap hari. Tapi kita perlu punya pemahaman tentang Tuhan yang kita doakan. Maka karena itu, Om Awi pernah bilang waktu saya masih di sekolah kitab, jangan kita cuma bisa ngomongin tentang Tuhan tapi kita gak pernah ngomong sama Tuhan, iya gak? Kita ngomongin terus tentang Tuhan, tapi ngobrol sama Tuhan gak pernah. Makanya kedua hal ini harus imbang antara tahu dan kenal. Orang yang berdoa terus, saat dapat masalah dia menjadi kecewa karena apa? Karena dia gak punya pengetahuan. Yang dia tahu ikut Tuhan senang-senang aja. Yang dia tahu ikut Tuhan baik-baik aja. Yang dia tahu ikut Tuhan itu diberkati-berkati aja. Padahal kita juga dibilang apa? Berbahagialah engkau, bersyukurlah engkau kalau engkau mengalami masalah, mengalami cobaan, mengalami ujian dalam hidupmu.
Bahkan kita dipanggil apa? Untuk memikul untuk memikul salibnya Tuhan bersama-sama dengan dia. Amin. Orang kalau nggak punya pengetahuan, nggak bisa, nggak ngerti akan hal ini. Yang berdoa aja dia nggak paham, saudara-saudara. Kalau misalnya dia dengar khotbah nih, salah contoh aja. Ada yang mungkin berkhotbah, kalau kita lakukan A, Tuhan janji dapetin, engkau Tuhan bakal berikan ini. Iya nggak sih? Sering dengar gak? Kayak Tuhan berjanji, bla 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 lah, bla bla bla. Dalam satu contoh misalnya kita melakukan sesuatu yang dikhotbahkan, tapi ternyata tidak dapat tuh yang seperti yang dikhotbahkan. Apakah Tuhan yang salah? Apakah berarti Tuhan bukan Tuhan yang menepati janji? Tidak, saudara-saudara. Janji yang paling utama yang Tuhan berikan pada kita adalah apa? Engkau percaya, engkau selamat. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Makanya seperti yang Tante Nita bilang waktu dia kesaksian akhir tahun, yang lain tuh bonus. Engkau diberkati bonus. Anakmu kuliah, anakmu dapetin prestasi yang baik itu bonus. Anakmu bisa naik gaji, naik pangkat dan sebagainya itu bonus, saudara-saudara. Yang paling utama itu adalah apa? Engkau percaya, engkau selamat. Atas itu, apa yang menjadi dasar kita untuk percaya bahwa Tuhan itu memberkati? Apa yang menjadi dasar kita bahwa Tuhan itu mau menyembuhkan, saudara-saudara? Ini yang aku khotbahkan di hari Kamis. Itu adalah apa? Pengetahuan akan Dia. Karena kita kenal akan Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang baik, saudara-saudara. Karena kita tahu Dia Allah yang gak berubah. Karena Dia tahu Dia Allah yang Alfa dan Omega. Allah yang kekal. Allah yang pernah bantu Musa. Allah yang pernah nolong Israel. Allah yang pernah menyembuhkan, saudara-saudara. Itu Allah yang sama yang kita sembah. Di atas dasar itu, atas pengetahuan kita, akan kita punya Allah yang baik. Allah yang penuh kasih. Dasar itulah kita berharap kepada Dia. Kekristenan bukan lakukan A dapat B. Karena semua yang kita dapetin itu kasih karunia. Bukan lakukan A dapat C. Bukan lakukan A dapat D, saudara-saudara. Maka pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan penting. Next slide. Kita masuk ke ayat pokok kita, yang tadi pendahuluan aja. Karena kan mungkin gak tanpa ayat pokok, ya gak sih? Kita mulai dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-20. Saya minta kerjasama saudara-saudara untuk membacakannya bersama-sama dengan saya setelah hitungan saya yang ke-1, 2, 1. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau kita lihat di sini ada 3 kata yang aku berikan warna merah. Itu adalah Dia dan sebelumnya adalah apa? Yesus Kristus. Ini aku kasih pengajaran sebentar saja karena ini hal yang penting. 1 Yohanes 5 ayat 20. 3 kata Yesus Kristus dan Dia. Dalam bahasa aslinya Dia itu ditulis hutos. Hutos itu secara gramatikal Yunani itu adalah pronoun. Yang artinya apa? Hutos itu menggantikan noun. Dan kita lihat noun yang paling dekat atau natural yang mendekati Dia itu adalah Yesus Kristus. Dalam bahasa aslinya itu adalah Yesus Kristus. Jadi hutos, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal itu mengartikan akan siapa? Akan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ini hal yang harus saudara pegang. Karena banyak orang-orang berusaha untuk mendistorsi hal ini. Banyak orang berusaha untuk menyelewengkan hal ini. Bahwa Yesus bukan Allah, bahwa Yesus bukan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, Dia yang adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar, amin. Dan Dia juga adalah Allah yang kekal. Maka kalau Allah bilang Allah, Tuhan Yesus itu cuman seperti Allah, jangan percaya. Karena Dia adalah Allah. Apalagi kalau ada yang bilang Yesus bukan Tuhan. Saudara, kita belajar hari ini. Hutos, pronoun, kita cari noun terdekat secara gramatikalnya. Noun yang paling natural, netral kalau kita belajar akan ada 3 gender dalam bahasa Yunani itu adalah feminin, maskulin dan netral. Yesus Kristus di situ. Maka Yesus Kristus adalah true God and eternal life, saudara-saudara. Amin. Kita mulai dari situ dulu. Next slide. Kita belajar latar belakang penulisan surat Yohanes ini. Surat Yohanes itu Yohanes tuliskan untuk meneguhkan iman jemaat melawan ajaran sesat.
Apa yang terjadi pada saat itu saudara-saudara? Yang terjadi adalah pada saat itu orang-orang sedang menghadapi yang namanya pengajaran Gnostik, saudara-saudara. Apa yang Gnostik ini ingin lakukan? Gnostik itu ingin menyangkal karya Allah di bumi, termasuk juga karya keselamatan. Saudara, banyak orang masih berusaha untuk melawan, untuk menyangkal karya keselamatan ini. Tapi hari ini kita belajar dan kita tahu, kita kenal bahwa Allah itu adalah Allah yang betul, Allah yang benar, dan karya keselamatannya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Lalu apalagi? Di sini Yohanes juga menekankan hubungan antara iman, ketaatan, dan kasih sembari mengarahkan perhatian kita kepada pengenalan yang sejati tentang Allah melalui tahu dan juga melalui kenal. Amin. Nah, oke, mari kita pelajari lebih lanjut dari satu ayat dulu. Next slide. Masih ayat yang sama. Jadi di sini dituliskan bahwa akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau saudara perhatikan ada dua kata yang aku merahkan di situ, yaitu adalah kata apa? Tahu dan tanya ke kanan kiri, tahu kenal Tuhan nggak? Ya kan? Tanya dulu, tanya. Saya kasih waktu 5 detik buat tanya. Oke? Tahu dan kenal. Dalam bahasa King James Version ya, ditulis itu know and know, ya kan? Gak ada perbedaannya tuh di situ di King James Version, sama-sama know and know, ya kan? Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, tahu itu ditulis atau dijelaskan dengan kata yang atas yang warna biru itu adalah apa? Apa? Lebih kencang? Kalau kenal itu berarti apa di bawahnya? Bersama-sama kita katakan. Lebih bersama-sama lagi. Dengan penuh keyakinan. Jadi kita sama-sama belajar nih. Yang pertama tahu itu oida, yang kedua ini adalah ginosko. Amin. Tahu itu oida, kenal itu ginosko. Apa tuh oida ya kasih? Apa itu oida? Oida itu adalah menunjukkan pengetahuan yang bersifat intuitif, langsung, atau pengertian yang mendalam yang sudah lengkap. Sesuatu yang diketahui sudah pasti saudara-saudara. Lewat pembelajaran, kalau secara rohani itu adalah pembelajaran lewat firman Tuhan yang adalah kebenarannya saudara-saudara. Secara singkatnya, secara gampang aja seperti ini. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak mungkin 1 sama dengan 1 itu kamu. Karena kita adalah 1. Ya kan? Gak mungkin. Tapi 1 tambah 1 udah pasti kan? Ilmu pasti nih. 1 tambah 1 adalah 2. Itu yang dinamakan oida saudara-saudara. Nah ginosko itu apa? Ginosko itu adalah pengetahuan yang didapat melalui pengalaman dan proses saudara-saudara. Jadi kenal Tuhan itu pengalaman. Kenal Tuhan itu proses. Berproses gak nih kenal Tuhan? Berproses gak nih kenal Tuhan saudara-saudara? Karena kenal Tuhan itu adalah pengalaman dan juga proses. Menggambarkan hubungan yang berkembang saudara-saudara. Jadi kalau relationship itu berkembang Bapak Ibu. Suami dan istri. Hubungan itu apa? Suami istri. Aduh suami istri gak ada kali hari ini ya. Suami dan istri hubungan apa? Hubungan berkembang. Relationship. Relasi itu berkembang saudara-saudara, amin. Seperti contohnya mengenal Allah melalui perjalanan hidup kita bersama dengan Dia, saudara-saudara. Secara singkatnya seperti ini aja, aku mau kasih tahu bahwa, ntar lagi, next dulu, slide 6. Kita belajar dari satu dulu ayat untuk mendukung penjabaran mengenai kata oida dan ginosko itu diambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-29. 1 Yohanes 2 ayat 29 dikatakan jikalau kamu tahu, itu adalah oida, bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu itu adalah ginosko, juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi gimana tuh? Kok JJ artinya? Jadi oida itu adalah apa? Pengenalan yang pasti. Jadi Tuhan adalah benar. Itu adalah pengetahuan yang pasti.
Tuhan adalah benar, itu adalah pengetahuan yang kita belajar secara intelektual. Mungkin kita baca Tuhan itu benar, ya kan? Tapi kita tahu dari mana Tuhan itu benar, yaitu dari orang-orang yang melakukan kebenarannya yang datang daripada Dia. Itu adalah hubungan pribadi kita secara ginosko dengan Allah. Contohnya lagi yang lain, kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih, ya nggak sih? Kita belajar Allah itu kasih, yang percaya katakan amin. Allah itu adalah kasih, kita belajar. Tapi tahu dari mana itu Allah itu kasih? Itu kita alami kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ini kita nggak cuma sekadar ngomong Allah itu kasih, tahu dari mana bro? Karena kita alamin. Nggak cuma sekedar ngomong, nggak cuma sekedar tahu, tapi dalam perjalanan hidup kita, kita alami Tuhan yang adalah kasih. Seperti itulah Oida dan Ginosko. Contohnya dalam pembelajaran biasa deh, orang bilang es itu dingin, ya kita belajar es itu dingin. Wah kagak lah, es itu panas. Kata siapa? Ya kita alamin, kita pegang itu es. Menggigil saya. Karena apa? Karena es itu dingin. Dia rasain, ada pengalaman bersama dengan si es. Dingin dia. Ya, dingin dia ya, Rahel. Dingin si es. Jadi kita nggak cuma sekedar tahu bahwa es itu dingin, tapi kita alamin bahwa es itu dingin. Jadi kita nggak cuma sekedar tahu Allah itu kasih, tapi kita alamin bahwa ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti itulah secara singkat Oida dan Ginosko. Jadi Oida itu adalah pengetahuan instan yang berasal dari wahyu Allah, dan Ginosko itu adalah pengetahuan yang bertumbuh melalui hubungan pribadi. Seorang yang percaya bahwa Allah itu kasih, tadi udah bilang kan. Kita lanjut aja langsung ke slide 7 saudara-saudara. Saudara bisa baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Iman sama dengan melibatkan pembelajaran yang mendalam dan pengalaman yang berkelanjutan dengan Tuhan. Katakan amin. Next slide. Kita balik ke ayat pokok. Ayat pokok katakan seperti ini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini dimulai dengan kata apa? Akan tetapi. Oleh karena itu nggak afdol kalau kita nggak belajar ayat-ayat sebelumnya, karena dia mulai dengan akan tetapi. Jadi kita mulai dari ayatnya yang ke-18. Next slide. Kita mulai dari ayat yang ke-18. 1 Yohanes 5 ayat 18 katakan seperti ini. Kita tahu, itu ditulis apa di situ? Eidomen. Karena itu adalah Karena itu kita tahu dalam gramatikalnya itu perfect tense. Jadi udah dilakukan di lampau dan juga masih berlanjut sampai sekarang. Karena itu pengetahuan yang dia udah tahu. Karena Yohanes kan itu bilang kan kepada jemaat-jemaat saat itu bahwa kita tahu. Dan kita sekarang juga tahu gak sih bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. Amin. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah itu apa? Pertama di situ yang warna hijau, tidak buat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia di sini itu mengarah kepada Yesus, anak Allah yang lahir daripada Allah. Kalau kita tahu bersama-sama dia lahir dari perawan Maria yang dibawakan oleh Roh Kudus, ya kan? Dan Yesus itu lahir dari Allah, dia yang melindungi kita saudara-saudara. Dan si jahat apalagi tidak dapat menjamahnya. Jadi orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa. Orang yang lahir dari Allah itu dapat perlindungan dari Tuhan. Orang yang lahir dari Allah itu tidak dapat dijamah oleh si jahat, saudara-saudara. Kita bahas pelan-pelan bersama-sama. Jadi sama seperti awal, kita tahu itu adalah apa? Oida. Itu adalah pengetahuan yang pasti, saudara-saudara. Bahwa orang yang lahir dari Allah, dalam hal ini Yohanes berbicara mengenai apa? Lahir baru. Orang-orang yang lahir baru mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengertian, mendapatkan pengilhaman dari Roh Kudus, maka kita punya pengertian, saudara-saudara. Mengapa saat itu Yohanes menekankan mengenai lahir baru? Karena lahir baru memberikan identitas yang baru bagi kita semua, amin. Karena orang yang pada saat itu melawan kekristenan, pengajaran gnostik, mereka percaya bahwa tubuh itu adalah penjara dan tubuh itu adalah jahat. Tapi di sini Yohanes bilang bahwa engkau dilahir barukan, engkau punya tubuh yang baru, yaitu tubuh untuk dipanggil dalam hidup di dalam kekudusan Allah. Amin. Oleh karena itu di sini Yohanes membahas mengenai lahir baru. Jadi orang yang lahir dari Allah adalah orang yang apa? Orang yang lahir baru. Orang yang lahir dari Allah adalah orang yang apa? Lahir baru. Amin.
Orang lahir baru, orang lahir dari Allah, itu apa pertama dikatakan? Tidak berbuat dosa. Kalau kita belajar secara gramatikal itu menggunakan present tense, saudara-saudara. Jadi apa? Ini adalah tindakan yang berulang-ulang, tindakan yang terus menerus, saudara-saudara. Yang artinya apa? Bahwa di sini Yohanes menekankan, dia mengatakan bukan berarti orang yang percaya tidak dapat berdosa, saudara-saudara. Bukan berarti orang yang percaya itu tidak dapat jatuh. Bukan berarti orang percaya itu tidak dapat gagal. Bukan berarti saudara-saudara tidak dapat jatuh dalam pencobaan. Tapi di sini apa dikatakan? Terus menerus. Berarti apa yang ditekan itu adalah pola. Orang yang lahir baru hidupnya tidak lagi dalam pola dosa, saudara-saudara. Orang yang lahir baru hidupnya tidak lagi dominasi oleh dosa, saudara-saudara. Orang yang lahir daripada Allah, dosa nggak jadi lifestyle hidupnya, saudara-saudara. Amin, amin, amin. Orang-orang yang lahir baru, dia berusaha untuk mengikuti kehendak Allah. Karena ini kegiatan apa? Kegiatan yang terus menerus. Mungkin kita bisa jatuh, bisa berdosa, tapi lifestyle kita nggak sama kayak dulu lagi. Mungkin dulu kita nikmatin dosa, sekarang kita nggak mau nikmatin dosa. Saat kita jatuh, kita mengalami kegagalan dalam mengiring Tuhan, kita sadar untuk berbalik lagi, untuk semangat lagi mengikuti kehendak Allah. Itulah orang lahir baru yang tidak berbuat dosa. Amin. Next dikatakan apa? Dilindungi. Kristus di sini menjadi penjaga kita, saudara-saudara. Kristus jadi penjaga. Penjaga apa lagi yang bisa ngalahin Kristus, saudara-saudara? Nggak ada itu penjaga paling tinggi ini. Sekalipun ada sapam suka tidur. Kemarin saya lewat sapam gereja lagi main ML. Tapi di sini penjaga kita adalah Kristus. Dalam perjalanan lama dikatakan dia Allah yang tidak pernah tertidur. Hebat banget di penjaga, saudara-saudara. Dalam bahasa asli itu dikatakan tereo, yang artinya itu adalah kerja aktif Tuhan. Jadi Tuhan itu secara aktif melindungi kita dari apa? Dari dosa, saudara-saudara. Jadi kenapa kita bisa lawan dosa? Kenapa kita bisa nggak terpengaruh oleh godaan? Karena ada Tuhan yang berperan secara aktif melindungi kita. Maka jangan bangga diri kalau bisa berbuat baik. Maka jangan bangga diri kalau bisa lepas dari dosa. Gak tergoda saya, bos. Itu karena apa? Karena Allah yang lindungi. Karena ada Allah yang bekerja. Karena ada tereonya Tuhan buat kita semua, maka kita bisa. Amin, saudara-saudara. Tuhan kalau nolong gak setengah-setengah. Dia gak cuma bebasin kita dari hukuman dosa. Tuhan gak cuma bebasin kita daripada dosa. Tapi tetap dia terus dan terus jaga kita dari dosa tersebut. Amin. Itu Tuhan yang hebat. Gak setengah-setengah, gak cuma nebus dosa kita, baru dosa dibiarin aja tuh masuk dalam hidup kita. Tapi dia tetap berusaha bersama-sama dengan kita melindungi diri kita dari pengaruh dosa. Tuhan tetap jaga kita dengan kuasanya yang tidak terbatas, saudara-saudara. Next, kalimat hijau yang ketiga. Si jahat tidak dapat menjamah, saudara-saudara. Si jahat ini siapa? Tentu bukan pasangan hidup kita ya. Misalnya, aduh kamu jahat. Bukan berarti si jahat itu gak bisa jamah kita. Tapi di sini si jahat itu adalah siapa? Iblis. Dalam bahasa itu dikatakan menggunakan jamah itu hapetai, saudara-saudara. Jadi si setan, si iblis tidak punya kuasa untuk mencengkram kehidupan rohani setiap orang yang percaya. Si iblis gak punya kemampuan untuk mengganggu kehidupan rohani setiap orang-orang yang lahir daripada Allah. Iblis gak punya kesempatan untuk menjamah kehidupan rohani kita bagi orang-orang yang lahir baru, saudara-saudara. Maka tadi yang aku bilang di awal, setan gak bisa, saudara-saudara. Makanya karena itu setan bujuk-bujuk kita sulit, saudara-saudara. Setan goda-goda kita gak gentar. Karena apa? Karena kita dalam perlindungannya Tuhan. Karena si setan, si jahat, si iblis dengan segala tipu muslihatnya gak bisa jamah kita, saudara-saudara. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara, rendahkanlah dirimu. Karena kita ini manusia yang cupu. Kita manusia yang lemah kita ini. Kita ini gak berdaya. Kalau bukan karena Tuhan kita gak bisa. Kalau bukan karena Tuhan kita gak sanggup untuk melawan dosa. Kalau bukan karena Tuhan yang bekerja terlebih dahulu. Kita gak bisa lawan godaan atau muslihatnya, saudara-saudara.
Bahkan Daud sendiri, kalau saudara baca dalam Mazmur 114, dia katakan apa? Ya Tuhan, awasilah mulutku. Ya Tuhan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara-saudara, orang sehebat Daud aja tahu merendahkan dirinya. Karena dia tahu dia gak bisa. Karena dia tahu kalau dia pakai kekuatan sendiri dia jatuh, saudara-saudara. Karena kalau dia tahu dia pakai kekuatannya sendiri dia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Maka karena itu hari ini, rendahkan hatimu dan minta Tuhan jaga kehidupan saudara. Minta Tuhan jaga kehidupan rohani saudara untuk tetap dalam tracknya Tuhan. Maka karena itu jangan banggain diri sendiri, tapi banggalah karena ada Kristus yang ada dalam hidup kita. Banggalah karena Kristus selalu bersama-sama dengan kita. Bukan kita yang selalu bersama-sama dengan dia. Bukan bangga kita yang selalu rajin ibadah. Bukan bangga karena kita yang selalu rajin berdoa. Bukan bangga karena kita rajin memberi. Bukan bangga karena kita rajin yang lain-lainnya yang saudara mau sebutkan satu-satu. Tapi banggalah karena Tuhan selalu ada, selalu bantu kita, selalu lindungin kita, selalu menggerakkan hati kita, selalu menopang kita saudara-saudara untuk tetap di dalam tracknya Tuhan. Next. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19 katakan seperti ini. Kita tahu seperti yang sebelumnya bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Aku mau bagi ini dalam satu tema, itu adalah kerajaan Allah versus kerajaan dunia. Ada satu kata yang aku merahin di situ adalah kos dunia, saudara-saudara. Next. Dunia itu dalam bahasa aslinya, dalam hal ini, dalam konteks ayat ini itu ditulis kosmos. Apa itu kosmos? Kosmos itu menggambarkan dunia yang terstruktur menurut sistem nilai yang menentang Allah, saudara-saudara. Jadi dalam konteks ayat ini dia menjelaskan bahwa dunia itu sebenarnya berada di bawah kuasa si jahat yang lebih mengarah pada sistem nilai yang mengabaikan Allah dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keduniawiannya, saudara-saudara. Itu adalah kosmos. Itu adalah kerajaan dunia, saudara. Sekarang setiap orang dipanggil untuk masuk ke dalam mana? Kerajaan dunia atau kerajaan Allah? Maka kita bisa lihat orang-orang dalam kerajaan dunia berarti adalah orang yang mementingkan kepentingan pribadinya. Berarti orang-orang yang dalam kerajaan dunia itu adalah orang-orang yang mementingkan kepentingan duniawinya, saudara-saudara. Jadi pertanyaannya sekarang kita ada di bagian mana nih? Kita ada di golongan mana? Apakah kita ada dalam kerajaan Allah atau kita masih sebagai orang-orang yang mau mementingkan kepentingan kita sendiri? Mau memuaskan hasad diri sendiri. Datang gereja bukan buat nyembah Tuhan tapi buat memenuhi kepentingan diri sendiri. Datang ke gereja dengar khotbah bukan supaya lebih tahu tapi biar dapetin jawaban yang dia mau, saudara-saudara. Amin. Jadi memang kita belajar bahwa dunia dikuasai si jahat. Bahwa dunia ini dikuasai oleh struktur nilai, sistem nilai yang menantang Allah, saudara-saudara, dan kebenarannya. Maka kita gak perlu kaget lagi kalau banyak orang yang menentang Allah. Banyak orang-orang hebat, banyak hal-hal besar yang menentang Allah. Karena Alkitab sendiri sudah mengatakan seperti itu. Kosmos, bahwa dunia ini terus terstruktur dengan sistem nilai yang menentang Allah dan kebenarannya, saudara-saudara. Tugas kita apa? Kita bertahan pada sistem nilai kebenaran Tuhan. Amin. Oleh karena itu, bahwa dunia itu jahat, Tuhan gak berhenti di situ, tapi Tuhan muncul dengan ayat 20. Apa yang ayat 20 katakan? Next slide. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, saudara-saudara. Kita tahu mengatakan kepastian pengetahuan orang percaya. Apa yang kita tahu yaitu adalah anak Allah telah datang. Itu yang sudah kita rayakan sebelumnya. Yesus lahir ke dunia. Kalau secara teologi itu adalah inkarnasi Allah. Dia yang adalah Allah mengambil rupa sebagai manusia. Dia turun ke bumi yang penuh dengan kejahatan. Dia turun ke kosmos yang penuh dengan nilai struktur yang nilai sistem yang menentang Allah. Tapi Allah yang begitu luar biasa. Allah yang penuh dengan kuasanya. Allah yang kudus itu turun melalui inkarnasinya, saudara-saudara. Itu yang kita tahu.
Itu yang kita rayakan. Amin. Untuk apa dia datang, saudara-saudara? Untuk mengaruniakan pengertian. Untuk apa Yesus datang, saudara-saudara? Dia datang bukan buat dirinya sendiri, tapi datang buat kita semua yang hadir hari ini. Supaya kita semua yang gak ngerti, jadi ngerti. Supaya kita semua yang gak paham, jadi paham, saudara-saudara. Supaya kita semua yang sebenarnya gak bisa mengenal dia, agar kita punya pengertian. Untuk apa dikatakan itu? Supaya kita mengenal yang benar, saudara-saudara. Untuk kenal Tuhan secara ginosko, itu adalah berarti apa? Mengaruniakan. Berarti adalah karunia. Untuk mempunyai hubungan dengan Allah itu adalah karunia. Untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita berarti itu adalah apa? Karunia. Untuk dapat pahami hal-hal rohani yang di luar nalar manusia, itu adalah apa? Amin. Karena sebenarnya kenapa sih? Kenapa itu adalah karunia untuk kenal Tuhan? Gini, kita mulai lagi dari Tuhan lahir ke dunia. Itu untuk apa? Untuk tebus dosa kita. Karena sebenarnya manusia gak bisa berhubungan dengan Allah. Karena ada apa? Karena ada dosa. Maka kenapa Tuhan sangat sedih pada saat itu? Saat Tuhan disalib. Karena saat Tuhan menanggung dosa manusia, Tuhan hubungannya terputus dengan Allah. Maka dia sangat sedih. Maka dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah Bapa gak bisa bersama-sama dengan dosa. Kita yang awalnya punya dosa, kita awalnya menanggung dosa tersebut, harusnya kita gak bisa berhubungan dengan Allah Bapa. Harusnya kita gak punya kesempatan untuk bangun relasi dengan Allah. Maka karena itu, karena Tuhan yang turun dengan karunia-Nya, Dia mengaruniakan kita pengertian, mengaruniakan kita kesempatan untuk bisa berhubungan dengan Allah. Karena dosa yang tadinya menghalangi kita untuk berhubungan dengan Allah, telah Allah ambil di kayu salib, saudara-saudara. Amin. Seperti itulah. Maka karena itu, pengetahuan kita, segala kepintaran kita, segala keunggulan kita, segala kemampuan kita, saudara-saudara, maka kita gunakan untuk mengenal Dia. Maka kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena semua itu adalah karunia kok. Gak ada satupun yang bisa kenal Tuhan kalau Tuhan gak bergerak lebih dahulu. Oleh karena itu, saudara-saudara, oida memberi kepada kita suatu dasar kepastian. Tetapi ginosko membawa kita kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kedua hal ini penting. Gak bisa setengah-setengah. Gak bisa lebih berat tahu, gak bisa lebih berat kenal. Tapi tahu dan kenal itu upgrade sama-sama. Upgrade bareng-bareng. Hari ini aku mau ajak saudara-saudara untuk start. Mau start big, start small, itu terserah saudara-saudara. Yang penting kita start with the right way. Asik. Yang kita start dulu bener. Jangan kita udah start jauh-jauh ternyata salah. Udah start tapi ternyata jalannya salah. Hari kita mau belajar. Mungkin ada yang kuat berdoa 15 menit, ada yang kuat 30 menit, ada yang kuat 45 menit, ada yang kuat 1 jam, kuat 2 jam. Yang penting saudara melakukan itu dengan benar, saudara-saudara. Mungkin ada yang belajar dari dengar dulu firman Tuhan dengan baik, saudara, dari hari Minggu. Itu langkah paling kecil loh menurut saya untuk dengar serius firman Tuhan. Yang langkah besarnya bisa belajar pendalaman Alkitab, bisa masuk STT mungkin, atau masuk kelas khusus pendalaman Alkitab dan lain sebagainya. Kita mulai dari hal-hal seperti itu dulu, saudara. Amin. Untuk kenal dan tahu Tuhan. Slide 13. Next. Yang jadi pertanyaan terakhir kita adalah hal ini. Apa yang menjadi dasar untuk tahu dan kenal Tuhan serta kebenarannya? Kira-kira apa, saudara-saudara? Ada yang tahu? Mari kita buka firman Tuhan di next slide aja. 1 Korintus 8 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Aku bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu, itu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh
Allah. Kalau kita pelajari itu pengetahuan yang di awal, pengetahuan yang paling pertama itu adalah oida. Jadi itu pengetahuan rasional, adalah pengetahuan logika atau nalar kita, pengetahuan yang sudah pasti, saudara. Tapi di situ dikatakan apa? Orang yang penuh dengan pengetahuan doang. Jadi apa? Orang yang penuh dengan pengetahuan doang jadi apa? Orang yang cuma fullin aja terus pengetahuan jadi apa? Tapi di situ katakan apa? Apa yang membangun? Apa yang membangun? Apa yang membangun? Tanya ke kanan kiri, punya kasih enggak? Saya kasih waktu 5 detik lagi dah. Dalam kita tahu Tuhan, dalam kita belajar Tuhan, ada kasih? Apa kata dasar kasih? Lalu selanjutnya apa di situ? Orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kita kasih Allah, kita kenal Tuhan. Kita kasih Allah, kita dapat ginosko. Oleh karena itu next slide. Love is the answer. Asik. Tepuk tangan. Kasih adalah jawabannya, saudara-saudara. Pengetahuan Anda, pengenalan Anda, kalau tanpa kasih itu kosong. Korintus 13 dia mengatakan seperti ini. Engkau bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa malaikat, engkau bisa punya karunia bernubuat, engkau bisa mengetahui segala rahasia. Mengetahui itu apa? Oida, saudara-saudara, mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Tanpa kasih semua sia-sia, saudara-saudara. Maka karena itu kalau engkau tahu segala rahasia dunia ini, engkau tahu segala pengetahuan firman Tuhan, tapi kalau nggak ada kasih di dalamnya, sia-sia. Engkau mau kenal Tuhan, engkau berdoa setiap hari, engkau pujian penyembahan, tapi kalau bukan karena kasih, sia, saudara-saudara. Jangan jadi seperti ahli Taurat dalam zamannya Kristus. Karena kalau kita belajar, Ezra pun adalah ahli Taurat. Tapi kita lihat bahwa ahli Taurat dalam zaman Kristus akhirnya mengalami kemunduran. Padahal sebenarnya mereka bukan orang biasa, saudara-saudara. Mereka itu adalah orang-orang yang secara khusus mempelajari Taurat. Kita bisa katakan mereka adalah sarjana-sarjana Yahudi, saudara-saudara. Nah, saudara tahu nggak? Dalam Taurat itu ada 304.805 huruf. Atau bisa dikatakan seperti 79.000 kata. Saya waktu S1 punya tugas untuk menulis karya ilmiah 5.000 kata aja udah pusing, saudara-saudara. Tapi di sini ahli-ahli Taurat harus menyalin ulang 79.000 kata dengan pasti, dengan akurat. Karena kalau mereka salah setitik, salah spasi, salah aja kayak coret dikit, kelebihan nih kayak garisnya kelebihan sedikit, itu mereka harus ulang dari awal. Bukan ulang cuma kata itu doang, tapi mereka ulang lagi dari awal. Itu ahli Taurat pada saat itu, saudara-saudara. Tapi kita lihat ahli Taurat akhirnya mengalami kemunduran. Matius 23 aja langsung gak usah kita baca. Di situ kalau ntar kita baca, ini Yesus sendiri yang katakan. Yesus bilang apa? Celakalah ahli-ahli Taurat, saudara-saudara. Mengapa ahli-ahli Taurat celaka? Karena mereka paham yang mereka paham, mereka ajarin, tapi mereka nggak lakukan. Itu ahli-ahli Taurat. Sekarang kita paham, kita belajar, kita berarti apa? Kalau nggak mau cilaka 12, harus apa? Lakukan. Kalau nggak mau engkau cilaka, engkau belajar, engkau pahami, engkau lakukan. Lalu apa lagi Yesus katakan? Orang ahli-ahli Taurat mereka kecam orang karena berbuat dosa, tapi mereka sendiri tidak melihat kekurangan mereka, saudara-saudara. Mereka memberikan beban pada orang lain, tapi dia nggak beriin beban kepada dirinya sendiri. Ini orang yang cuma punya tahu pengetahuan aja. Dia suka ngejudge orang lain. Oh, ini orang nih masih bla bla bla, masih bla 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 dan lain sebagainya. Tapi dia nggak mau introspeksi diri. Padahal dia juga masih punya dosa yang lain, saudara-saudara. Inilah kelemahan manusia. Iya kan? Ngomongin orang lain, tapi dia nggak mau. Dia nggak lihat bahwa dia juga punya celah. Karena manusia bukan manusia yang sempurna, saudara-saudara. Oleh karena itu harus punya kasih. Harus punya kasih. Harus punya kasih. Harus punya kasih. Sekarang saudara-saudara, apakah dasar kita untuk kenal Tuhan dan tahu untuk Tuhan?
Apakah karena kasih atau karena ingin menyombongkan diri sendiri? Apakah karena kasih atau karena untuk memenuhi kepuasan diri sendiri? Karena ahli Taurat juga belajar untuk apa? Untuk dilihat orang-orang tujuan mereka. Untuk supaya dapat perhatian mereka itu. Untuk supaya dipandang mereka. Tapi hari ini kita lihat diri kita. Kita belajar atas dasar apa? Apakah untuk dilihat? Apakah untuk dipandang? Apakah untuk dihormati? Malah kita dasarnya itu harus benar. Kita untuk mengasihi Allah. Dasarnya adalah kasih. Amin. Kita datang gereja karena apa, saudara-saudara? Karena kasih. Yang paling utama harus karena kasih dulu. Kita pujian penyembahan sama Tuhan. Karena apa? Karena kasih. Amin. Makanya kalau WL singernya fals-fals dikit, ya udahlah. Ya, langsung dilihatin dengan tatapan mata laser Koeli, asik. Canda kok. Salah dikit langsung salah dikit langsung sampai patah tuh leher puter. Kasih. Amin. Biar enggak serak nih sama hati nih. Aduh. Kasih. Amin. Belajar dulu kita pelan-pelan nih. Kasih harus jadi dasarnya. Dengar firman Tuhan karena kasih enggak nih? Atau karena kayak yang aku bilang di awal, cuma nyari yang masuk di hati. Kalau nggak masuk di hati, kagak mau terima tuh. Kalau nggak sesuai dengan yang dia mau, kagak mau didengerin tuh. Kasih bro, kasih sis. Amin. Dasarnya harus kasih. Walaupun. Yang khotbah juga mungkin masih tematik banget tuh ya. Kemana-mana itu dia lompat-lompat, sung. Ayatnya tapi bukan dirinya yang lompat. Ayatnya lompat ke sini, dia lompat ke sana, dia lompat ke sini. Kalau kata dosen saya, ayatnya tuh diperkosa saudara-saudara. Karena nggak sesuai dengan konteksnya. Dia lompat sini, lompat sini. Saudara-saudara, belajar untuk dengerin dulu. Kenapa? Karena kasih saudara. Saya pun juga belajar untuk hal ini. Dimanapun saya ada, maksud saya hadir untuk beribadah, pujian penyembahan. Walaupun saya biasa-biasa aja, saya mungkin nggak serak di hati, tapi saya berusaha untuk menyembah Tuhan. Karena yang saya cari bukan kepuasan diri saya, tapi yang saya cari adalah kesenangan Tuhan. Amin. Begitu pula dengan firman Tuhan. Walaupun seperti tadi tematik lah, ngomongin diri sendiri lah, ya kan? Kita harus ngomongin Tuhan dong. Kita kan mau kenal Tuhan, bukan mau kenal pengkhotbahnya. Ups. Kasih, tetap dengerin saudara-saudara. Pasti ada yang bisa kita ambil. Karena Tuhan gak tutup mata akan kasih kita. Seperti itu. Engkau memberi, engkau persembahan, engkau perpuluhan, engkau menolong, engkau berdoa, engkau belajar, engkau yang lainnya. Atas dasar kasih saudara-saudara. Amin. Amin. Oleh karena itu, kasih harus jadi dasar. Mari kita sama-sama hari ini mulai semangat kenal Tuhan secara pribadi, secara relasi. Kita bangkitkan lagi semangat kita. Para pemain musik bisa maju ke depan. Secara pengetahuan, secara intelektual lagi kita kembangkan. Tapi jangan lupa dasarnya adalah apa? Kasih. Next slide. Kapun-kap, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang hari ini hadir, saya sangat berusaha untuk membawa firman Tuhan ini untuk mudah diterima, fun, namun juga berisi saudara-saudara. Kita harus sadar bahwa kita dipanggil untuk kenal Dia. Kita harus sadar bahwa kita tuh dipanggil lahir baru dalam Tuhan untuk tahu akan Dia. Jangan cuma jadi orang yang paling tahu, tapi juga jadilah orang yang paling kenal Tuhan. Amin, saudara-saudara. Terima kasih Bapak. Engkau terus bantu kami hari ini Tuhan Yesus.
untuk mengenal-Mu Tuhan. Tolong jaga hati kami Yesus. Tolong jaga pribadi kami Bapa. Biar kami terus, biar kami niat Tuhan, biar kami rajin, biar kami mau, biar kami rindu Tuhan untuk mengenal-Mu, untuk tahu akan Engkau. Biarlah kami gak jadi orang yang sombong Tuhan akan pengetahuan kami. Biar kami gak jadi orang yang sombong akan pengenalan kami akan Tuhan. Tapi kiranya orang-orang lihat kasih dalam kehidupan kami. Kiranya orang-orang lihat kasih dalam proses kami menjalani kehidupan kami. Dalam kekristenan kami di dalam-Mu Bapa. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi, sama-sama kita katakan, dan kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Adalah kerinduan kami Yesus. Dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi, tanyakan lagi dari awal. Terima kasih Yesus. Bila buka mataku, bila buka mataku, dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Oh, bila aku lihat hidup dan karya tangan-Mu, dan sanjung karena semua kami tahu Bapa, semua yang baik dalam hidup ini itu adalah karya-Mu Tuhan, itu adalah kuasa-Mu Bapa, itu semua hanya karena Engkau Yesus. Oleh karena itu Yesus, kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mungkin kami jauh Yesus, mungkin kami gak tahu Tuhan, untuk kami kenal Kau, untuk kami tahu Kau. Tapi hari ini kami diingatkan untuk memiliki kerendahan hati kami Bapa, untuk mengetahui-Mu dan mengenal-Mu Yesus. Ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu Tuhan. Karena kasih ini Bapa, kami punya kesempatan, kami punya Tuhan Yesus peluang untuk berkumpul kepada Kau. Sekali lagi, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ada yang mau dibantu doa, yang mau milik Tuhan, boleh datang ke depan untuk kita berdoa sama-sama. Mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dari awal kita nyanyi lagu ini.
kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, kami menjadi pelaku firman. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Sekali lagi katakan, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tanamkan kebenaran firman-Mu Tuhan di hidup kami. Kami mengerti sekarang Tuhan, bahwa kekristenan kami perlu proses dari Tuhan. Sebagai tanda kami mengenal Engkau, bukan hanya tahu dari teori Tuhan, tapi kami menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan dalam hidupan kami. Kami mengenal Engkau Tuhan karena menjadi pengalaman kami bersama Tuhan. Bapa, biar sebentar umat-umat-Mu pulang Tuhan. Mereka mengalami Tuhan di hidup mereka, di pekerjaan mereka, di tempat mereka berusaha. Mereka mengalami Tuhan sebagai bentuk mereka mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak ada apa-apa yang kami mau bawa kepada Tuhan, membalas kebaikan Tuhan yang besar, selain hanya ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Lebih hebat lagi Tuhan, biar kami memiliki kasih Kristus sebagai dasar tahu dan mengenal Engkau lebih sungguh. Karena kasihlah yang meneguhkan pengenalan kami. Kasih inilah yang mensahkan bahwa kami benar mengenal Engkau dengan sungguh. Karena tahu dan pengenalan tanpa kasih ternyata sia-sia Tuhan. Itu sebabnya biar kami datang dalam kapasitas kami mungkin yang sekecil, sederhana Tuhan, kemampuan-kemampuan kami yang tak terukur ini Tuhan, tapi kami melakukannya dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Siapapun kami, apapun panggilan kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan, biar kami mengerjakannya dengan penuh kasih kepada Tuhan. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau berkati hamba firman-Mu Tuhan, berkati JJ, terus Tuhan pakai dia menjadi alat Tuhan yang hebat. Semakin Tuhan pakai, semakin Tuhan buat dia rendah hati Tuhan. Kami tahu dia ada di sini menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Rahasia-rahasia kebenaran Tuhan semakin bukakan dalam kehidupannya Tuhan, dan pemakaian Tuhan semakin dahsyat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berikan dia kesehatan, kekuatan, dan kami percaya Tuhan rancangan Tuhan yang jauh lebih besar dari rancangan dirinya sendiri terjadi dalam kehidupannya Bapa. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih kami sudah diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang sempat hadir. Engkau lawat mereka Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Engkau tetapkan. Kami rindu sama-sama di hari esok kami beribadah, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, bergandengan tangan, karena kami semua mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan di mimbar ini Tuhan, worship leader, singer Tuhan, tamborin, pemain musik Tuhan, hamba firman Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini ucapan syukur doa kami. Kami mau pulang sebentar, sertai kami di perjalanan, tibakan dengan segala selamat sampai di rumah kami masing-masing, jauh dekat jangan kaki berkendaraan. Pertolongan Tuhan sama kami alami. Akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan, dan dengan iman kami pulang membawa berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang-Mu yang besar bagi kami. Haleluya.
ditinggikan namamu Yesus tinggi, ditinggikan namamu Kristus agung, diagungkan namamu Yesus Kristus Tuhan, segala hormat pujian bagimu yang berkuasa atas segalanya, segala hormat pujian bagimu Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sebagai pengumuman sebelum